Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi SUMIF dan fungsi SUMIF. SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data dengan adanya suatu kondisi. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel yang saya isi dengan data-data penjualan. Ada tanggal, nama sales, dan quantity unit yang dijualnya. Pada tanggal 5 Mei, Fuad Badawi menjual 12 unit. Di tanggal yang sama, Gina Putri juga menjual 2 unit. Sampai kepada Gina Putri pada tanggal 3 Juni menjual 3 unit. Dari data-data ini, kita bisa tahu seluruh data penjualan, misal hanya Fuad Badawi. Atau kita juga ingin tahu penjualan di bulan kelima totalnya berapa sih? Itu bisa kita pakai fungsi SUMIF. Baik, yang pertama, kita mau cari total penjualan dari Fuad Badawi. Di sini kita tulis dulu nama sales yang akan kita cari. Fuad Badawi. Kemudian rumusnya sama dengan SUMIF. Ada 3 argumen. Yang pertama yaitu rank. Rank itu kita tulis semua data dari kolom yang akan kita tetapin sebagai kriteria. Kalau di sini, data kolom yang akan kita tetapkan adalah dari Fuad Badawi. Berarti salesnya, seluruh salesnya kita buat sebagai range. Kemudian, kriteria itu kondisi mana yang mau dijumlah. Kondisinya ya si Fuad Badawi. Kemudian, koma, sum rank itu data-data yang mau dijumlah. Data penjualan seluruh unit. Itu ada di sini semua. Tutup kurung, enter. Muncul angka 34. Berarti dari data ini, penjualan si Fuad Badawi totalnya 34 unit. Pertama 12, kemudian 6, 8, dan 8 lagi. Total kalau kita jumlahkan semuanya 34. Kita filter dari tanggal juga bisa. Misal kita mau tahu total penjualan mulai dari tanggal 15 Mei sampai sekarang. Ini kita hapus dulu. Tanggalnya kita tulis dari tanggal 15 Mei 2020. Rumusnya sama dengan SUMIF. Range-nya kita isi dengan seluruh tanggal, koma, kriteria. Kriteria yang kita inginkan adalah mulai dari tanggal 15 sampai tanggal sekarang. Berarti mulai dari tanggal 15 ke atas. Biasanya seperti ini. Kita menggunakan operator lebih besar sama dengan tanggalnya. Cuma kalau kita gunakan di situasi seperti ini nggak akan bisa. Kita perlu menambahkan fungsi penggabungan nilai. Ada 2 penggabungan di sini. Pertama yaitu operatornya. Kita tambahkan dengan tanda petik. Kemudian dan. Lalu tanggalnya. Koma. Sum range-nya. Seluruh data penjualan. Tutup kurung, enter. Ini berarti seluruh penjualan mulai dari tanggal 15 Mei sampai tanggal 3 Juni, totalnya ada 98 unit. Kalau ada 2 kriteria, kita tidak bisa menggunakan SUMIF, tapi harus menggunakan SUMIF. Di sini kita sudah punya 2 kriteria. Yang pertama, kriterianya berdasarkan tanggal. Yang kedua, kriterianya berdasarkan sales. Saya hapus dulu. Dari data ini, kita akan mencari data penjualan Fuad Badawi mulai dari tanggal 15 Mei sampai tanggal 3 Juni 2020. Rumusnya sama dengan SUMIF menggunakan S. Ada beberapa argumen, tapi intinya ada 3 argumen yang akan kita gunakan. Pertama, sum range-nya. Ini data-data yang mau dijumlahkan, yaitu seluruh angka penjualan, koma,
kriteria range pertama. Range pertama berdasarkan sales, yaitu seluruh nama dari sales, kriterianya kondisinya Fuad Badawi. Kemudian kita menggunakan dua kondisi, berarti kita harus mencari lagi kriteria range-nya dan kriterianya. Kriteria range kedua berdasarkan tanggal, tanggal yang akan kita cari yaitu lebih besar sama dengan dan tanggalnya 15 Mei, tutup kurung, enter. Ini berarti penjualan Fuad Badawi mulai tanggal 15 Mei sampai tanggal 3 Juni 2020 totalnya ada 22 unit. Itulah bagaimana cara kita menggunakan SUMIF dan SUMIFs. Yang pasti ini bisa digunakan dalam berbagai kondisi. Semoga bermanfaat.